Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khubayb bin Adi seorang yang sangat dikenal di Madinah dan termasuk salah satu sahabat Ansar. Seorang yang berjiwa bersih, bersifat terbuka, beriman dan berhati mulia. Khubayb merupakan prajurit yang berani mati, gagah perkasa dalam mengibarkan bendera ketika Perang Badar. Setelah meraih kemenangan dari Perang Badar, Khubayb sangat dikenal oleh orang-orang Quraisy yang menanam kedendaman akibat tewasnya ayah dan keluarga dalam Perang Badar. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud menyelidiki rahasia orang-orang Quraisy untuk mengetahui kemana tujuan gerakan serta langkah persiapan mereka untuk suatu peperangan yang baru. Rasulullah memilih 10 orang dari sahabatnya yang diantaranya yaitu Khubayb. Rombongan tersebut dipimpin oleh Ashim bin Sabit. Rombongan tersebut berangkat ke tujuan sampai di suatu tempat antara Osfan dan Mekah. Namun gerakan tersebut tercium oleh orang kampung Huzail yang didiami oleh suku Bani Hayyan. Orang-orang tersebut membawa 100 orang pemanah mahir mengikuti rombongan Ashim bin Sabit dari belakang. Dengan petunjuk biji-biji kurma yang berceceran di tanah, mereka terus berjalan hingga mereka melihat rombongan kaum muslimin. Ashim merasa rombongannya diikuti oleh musuh, lalu diperintahkannya kawan-kawannya untuk menaiki suatu puncak bukit yang tinggi. Para pemanah musuh itu sudah semakin dekat dan langsung mengiringi lalu mengepung kaum muslimin dengan ketat. Para pengepung meminta agar kaum muslimin menyerahkan diri dengan jaminan bahwa mereka tidak akan menganiaya. Tetapi Ashim berkata, "Demi Allah, aku tak akan turun mengemis perlindungan orang musyrik." Mendengar kata-kata Ashim, pengepung dengan 100 pemanah menghujani mereka dengan anak panah. Ashim sebagai pemimpin kaum muslimin beserta 7 orang lainnya menjadi sasaran dan gugur sebagai syahid. Lalu, para pengepung meminta Khubayb dan satu kawannya untuk turun dan akan dijamin keselamatannya, lalu Khubayb menurutinya. Pengepung langsung mendekati Khubayb dan mengikatnya, alhasil mereka dikhianati. Satu kawan lain yang melihat kejadian tersebut akhirnya nekat mengikuti jejak Ashim yang mati dengan dihujani panah. Keduanya dibawa ke Mekah. Nama Khubayb langsung tersiar ke telinga orang-orang Quraisy. Mereka segera berebutan untuk membeli Khubayb sebagai budak dengan tujuan untuk melampiaskan seluruh dendam kebencian yang mereka rasakan akibat kehilangan keluarga dalam peperangan Badar. Akhirnya mereka sepakat untuk menyiksa Khubayb dan Zaid bin Sinnah demi melampiaskan kemarahannya akan kekalahan yang terjadi. Zaid akhirnya meninggal dengan sisaan yang sangat keji dengan cara menusukkan benda dari dubur hingga tembus ke bagian dadanya. Khubayb hanya mampu berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberanian yang tangguh disertai sakinah atau ketenteraman yang telah dilimpahkan Allah. Kekuasaan Allah menyertainya yang seakan-akan jari jemari kekuasaan itu membarut dadanya hingga terasa sejuk dingin. Sebelum kematiannya, seorang putri menjenguk tahanan Khubayb dan terkejut mendapati Khubayb menggenggam setangki besar buah anggur sambil memakannya. Padahal Khubayb terikat besi kuat, juga di Mekah tidak ada sebiji pun anggur. Subhanallah, benarlah keajaiban yang diberikan kepada hambanya yang soleh. Ketika para musyrik menghasut Khubayb agar mengingkari Muhammad serta akan dibebaskan, maka Khubayb tak berubah sedikit pun merasa takut. Tatkala orang musyrik berputus asa, lantas mereka menyeret pahlawan tersebut ke tempat kematian yang bernama Tanaim, dan di sanalah Khubayb menemui ajalnya. Dan mungkin inilah peristiwa pertama dalam sejarah Arab, pembunuhan seorang laki-laki dengan cara disalib. Orang-orang musyrik menjadi buas dengan segala kekejamannya yang membuat naik bulu roma setiap ia menyaksikannya. Para pemanah yang durhaka bergiliran melepaskan anak panah mereka. Namun Khubayb tetap tidak memincingkan matanya dan tidak pernah kehilangan sakinah yang menakjubkan cahaya pada wajahnya. Bertubi-tubi anak panah berterbangan menancap tubuhnya serta pedang yang menyatu dagingnya. Setelah orang musyrik puas meluapkan dendam, kesumutan dan permusuhan, tinggallah Khubayb dengan sekelompok Al-Gujo yang bersenjata.
Khubaib diangkat dan diletakkan di atas pelepah kurma. Khubaib dalam menghadapkan mukanya ke langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami telah menyampaikan tugas dari Rasul-Mu, maka mohon sampaikan pula kepadanya esok tindakan orang-orang itu terhadap kami. Doa Khubaib diperkenankan Allah. Sewaktu Rasul di Madinah, tiba-tiba beliau diliputi perasaan yang sangat kuat, seakan memberitahukan bahawa sahabatnya dalam bahaya, serta terbayang kepada beliau tubuh salah seorang dari mereka yang tergantung di awang-awang. Lantas, beliau memerintahkan sahabatnya Miqdad bin Ammar dan Zubair bin Awam. Mereka segera menaiki kuda dan memacu kencang dengan petunjuk Allah sampailah mereka di tempat yang dimaksud. Mereka lantas menemukan mayat Khubaib dan menguburkannya, sementara tempat suci di bumi telah menunggu untuk menutupi dan memeluknya dengan tanah lembab penuh berkah. Tidak ada yang mengetahui di mana sesungguhnya makam Khubaib sampai sekarang. Mungkin ini lebih pantas untuknya agar senantiasa ia menjadi kenangan dalam kehidupan sebagai pahlawan yang meninggal secara syahid di atas kayu salib. Wallahu a'lam.